Fatimah berduka. Berat jadi istri Uwas. Baru 1 minggu menikah, kesabaran Fatimah diuji. Sudah genap 1 minggu, pendakwah Ustadz Abdul Somad resmi menikahi Fatimah Az-Zahra Salim Barabut, perempuan asal Jombang berusia 19 tahun, yaitu pada tanggal 28 April 2021 di bulan suci Ramadan yang bertepatan dengan hari Nuzulul Quran. Pernikahan Fatimah dan Uwas yang terpaut usia 24 tahun masih menjadi sorotan. Diketahui istri Uwas, Fatimah Az-Zahra, merupakan santri lulusan Pondok Pesantren Gontor dan hafal Al-Quran atau hafizah. Uwas sangat mengistimewakan istrinya tersebut dengan memberikan mahar terbaik, yaitu emas 244 gram, serta tak canggung memperlihatkan keromantisan beliau dengan sang istri tercinta. Apalagi dukungan terus mengalir dari netizen dan jamaah, Uwas semakin membuat bahagia. Namun, seperti pepatah, semakin tinggi pohon, maka angin akan semakin kencang menerpa. Demikian pula yang dirasakan oleh Fatimah dan Uwas yang baru menikah selama 1 minggu ini. Berbagai cobaan dan ujian tak henti-hentinya menghampiri beliau. Sungguh, kesabaran Ustazah Fatimah diuji. Apa saja ujian-ujian tersebut? Pertama, kritikan dan kontra tentang Uwas menikahi Fatimah. Dibilang menikahi anak kecil. Fatimah harus kuat mendampingi Uwas. Sejak beredar kabar rencana pernikahan Uwas dan Fatimah, sudah menjadi buah bibir hangat publik. Lantaran usia mereka yang terpaut jauh. Seperti yang diketahui, Uwas kini menginjak usia 43 tahun, sedangkan Fatimah masih berusia 19 tahun. Untuk itu tak heran banyak netizen yang mencibir keputusan Uwas untuk menikahi gadis yang jauh lebih muda darinya. Mesum, tangkap singkat akun Boyle22. Duh, kenapa sih harus anak kecil? Timpal akun Fitzli Putri. Iya, kasihan dari mempelai ceweknya. Komentar akun Sahat. Kendati banyak yang mencibir, tak sedikit pula netizen yang memberi selamat kepada Ustadz kondang tersebut, dan bahkan tak segan-segan membela bahwa sang istri bukanlah anak-anak karena sudah memiliki KTP dan sebagainya. 2. Ibunda Fatimah salah ucap, pondok pesantren adalah kado pernikahan sang anak, dan dibantah keras oleh sahabat Uwas. Fatimah harus kuat mendampingi Uwas. Pasca pernikahannya dengan Fatimah pada tanggal 28 April lalu, Uwas dan Fatimah diterpa kabar burung. Kali ini Ustadz Abdul Somad yang akrab dipanggil Uwas ini disebutkan bahwa ia memberikan kado pernikahan yang tidak biasa untuk istrinya. Kabar tersebut adalah pesantren yang sedang dibangun di Pekanbaru Riau. Mengutip suara.com, jaringan terkini.id, Umi Kulsum, ibu dari Fatimah menjelaskan, usai resmi menikah dengan Ustadz Somad, Fatimah akan diboyong ke Pekanbaru Riau sekaligus untuk mengasuh pesantren yang diberikan kepada putrinya. Fatimah nanti akan dibawa Ustadz Abdul Somad ke Riau, jadi Fatimah itu sudah diberi pondok di sana untuk dijadikan pengasuhnya. Pondoknya masih akan dibuka setelah lebaran ini, ungkap Umi Kulsum. Ustadz Hendrianto, salah satu sahabat Uwas, yang meluruskan informasi hoax itu berita hoax dan menyesatkan. Katanya dalam keterangan yang diterima, dijelaskan Ustadz Henry, pesantren yang sedang dibangun Ustadz Abdul Somad berasal dari wakaf umat. Bagaimana mungkin wakaf umat dijadikan hadiah pernikahan? Ujarnya.
Ustadz Abdul Somad beberapa waktu lalu mendirikan Yayasan Wakaf Hajah Rohana, berbagai program unggulan, yaitu pendidikan. Nama yayasan itu menggunakan nama ibunda Ustadz Abdul Somad yang meninggal 2 tahun lalu. Ustazah Fatimah Az-Zahra adalah seorang hafiz Quran. Tentu beliau akan mengabdikan ilmunya di yayasan ini. Jelas Ustadz Henry mengenai keterlibatan istri Ustadz Abdul Somad di lembaga pendidikan itu nanti. Pada bagian akhir penjelasannya, Ustadz Henry menambahkan, Ustadz Abdul Somad dan Ustazah Fatimah Az-Zahra memang sudah berkomitmen membangun pesantren tahfiz Quran setelah pernikahan mereka. 3. UAS disangkut pautkan dengan kehebohan yang dibuat Gus Miftah. Fatimah harus kuat mendampingi UAS. Diketahui sebelumnya, Gus Miftah tengah menjadi sorotan publik usai kehadirannya di salah satu gereja di daerah Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Kehadiran dari Gus Miftah menuai pro kontra dari masyarakat umum hingga para ulama. Di samping itu, sebuah video beredar di jejaring YouTube yang menampilkan ceramah Ustadz Abdul Somad yang mengatakan bahwa haram hukum untuk memasuki tempat ibadah agama lain. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram karena Nabi tahu tak mau masuk ke dalam tempat ibadah jika di dalam itu ada patung berhala, kata Ustadz Abdul Somad. Ia menambahkan dalam mazhab Syafi'i, masuk ke tempat ibadah agama lain hukumnya haram karena terdapat berhala. Tapi kalau masalah ibadah, ritual, tak ada tawar-menawar. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ini sekarang banyak yang kebablasan. Mana toleransi, mana telur asin. Jangan karena toleransi mengorbankan akidah. Terang UAS. 4. Disangkut pautkan dengan Paul Zhang. Fatimah harus kuat mendampingi UAS. Joseph Paul Zhang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama. Pria yang viral karena mengaku sebagai Nabi ke-26 ini pun tengah diburu oleh pihak kepolisian. Joseph Paul Zhang yang kini berada di Jerman mengaku heran dirinya ditetapkan sebagai tersangka dan diburu polisi. Ia yang tak terima dengan hal ini malah meminta polisi menangkap oknum-oknum di Indonesia yang sering melakukan penistaan agama. Ia lalu menyebut nama Ustadz Yahya Waloni dan Ustadz Abdul Somad sebagai contohnya. Yang di Jerman jauh-jauh kalian kejar, sampai hebohnya begitu minta ampun. Yang di depan kalian Yahya Waloni sama Abdul Somad enak-enak aja, kata Joseph Paul Zhang dalam sebuah video yang beredar. Sebelumnya, Joseph Paul Zhang sempat menantang publik untuk melaporkan dirinya ke polisi. Ia bahkan menjanjikan hadiah untuk orang yang berhasil melaporkannya. Yang bisa laporin gua ke polisi, gua kasih uang. Yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama, nih gua nih, Nabi ke-26, Joseph Paul Zhang yang akan meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah, katanya. 5. Dikaitkan dengan investasi bodong 212 Mart. Fatimah harus kuat mendampingi UAS. Kasus investasi bodong 212 Mart tengah digarap Polresta Samarinda, Kalimantan Timur. Beberapa pernyataan tokoh yang sempat mendukung hadirnya lokasi belanja ini kembali diungkit warganet. Salah satunya adalah pegiat media sosial Permadi Arya yang beken dipanggil sebagai Abu Janda. Lewat akun Instagramnya @permadiaktivis2, Abu Janda mengunggah kembali pernyataan Ustadz Abdul Somad. Memang dalam video tersebut pernyataan Ustadz Abdul Somad disandingkan dengan beberapa video dari media televisi yang menginformasikan kelanjutan penipuan 212 Mart. Secara lugas Ustadz Abdul Somad bilang tidak ada penipuan saat berinvestasi di 212 Mart. Ke tempat belanja muslim 212 Mart, amanah, tidak ada tipu, tidak ada bohong, tidak ada dusta, ujar Ustadz Abdul Somad.
Belum selesai pernyataan UAS, potongan video berlanjut ke keterangan presenter televisi mengenai kelanjutan kasus di polisi. Disebutkan bahwa masalah ini telah bermula sejak Oktober 2020, mulai dari gaji karyawan yang belum dibayarkan hingga operasional 212 Mart ditutup tanpa pengembalian investasi yang dibayarkan. Masalah memuncak ketika pengurus koperasi menghilang dan sulit dihubungi. Akhirnya para investor pun melapor polisi. Demikianlah berbagai ujian bertubi-tubi menghantam Ustadz Abdul Somad. Fatimah harus kuat. Insya Allah, Ustazah Fatimah dengan mendukung penuh UAS akan bisa melalui berbagai macam cobaan tersebut secara bersama-sama. Umat dan jamaah selalu mendukung kalian berdua yang bergerak berdasarkan Al-Quran. Bagaimana menurut pendapat Anda?